Puncak peringatan 7 hari meninggalnya Olga Syahputra diisi dengan pengajian tahlil. Lantun tahlil bergema dari ribuan takziah, sementara Billy terlihat khusyuk di samping Ustadz Zaki Mirza. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha. Rambutan musik, topeng, jadi nggak ada yang main. Terus saya aja, Mbak, mending lu bisa, ya kali bisa. Terus ngikut, ya terus sampai sekarang. Emang orang tua bapak, emak, emang seni, kakak seni semua. Tapi bener, makanya tetap 10 orang lompatan di tempat. Selama 50 tahun menekuni lenong, popularitas Pok Nori melejit di tahun 95 ketika ikut bermain di serial Pepesan Kosong. Emang tadinya makan di masih TV hitam putih udah main. Nah terus setelah TV hitam putih main Pepesan Kosong. Gue jadi kata tua, yang lihat body gue. Sejak saat itu, tawaran kerja membanjir. Dari tidak punya apa-apa, perlahan almarhumah memiliki harta benda, rumah, mobil, namun almarhumah selalu bersikap dermawan. Jelek-jelek mah punya kendaraan sendiri. Ya biar katanya rumah sedikit kecil juga nggak ngontrak. Itu yang muji syukur alhamdulillah sama pekerjaan mah dari masih umur 14 tahun sampai sekarang. Tapi saya alhamdulillah banget, lebaran juga anak buah saya semua sedikit-sedikit juga ada bijaksananya sama saya. Anak cucu saya juga nggak kelaparan, nggak kerombengan. Lenong hanya satu dari seluruh kecintaan Pok Nori pada budaya Betawi. Bahkan sampai raganya merentah, kecintaan pada budaya leluhur itu tak memudar, seperti terwujud dalam kegemarannya mengkoleksi busana Betawi. Ini baju yang pernah di syuting emak ini. Tuh. Betawi. Tuh. Ini emang ngejahit sendiri ya, Mbak? Ya? Iya, jahit sendiri. Ini namanya pucuk rebung. Apa itu, Bang? Pucuk rebung itu emang ciri khas Betawi. Kira Betawi ya, Mbak? Ya banyak mangga yang cuman emang kalau kostum-kostum bekas syuting dipisahin mama. Ini ya baju begini diperkirain 20-an ada. Bukan hanya busana, almarhumah juga mahir menari Betawi dan bahkan aksi pencaksilat Betawi. Yang nguasain, tapi sekarang sama dulu kan lain. Kalau dulu cuma dasar aja, kalau sekarang kan udah dikreasiin. Emang maksud emak, cucu cicit emak, jangan sampai kehilangan bakat-bakat emak. Ya emak lagi ajarin, di rumah kecil-kecil juga ada sanggar. Gila. Ada kata sedikit, Mak. Gila. Nah. Dedikasi almarhumah untuk budaya Betawi sangat luar biasa. Bahkan sampai di usia 84 tahun, Pok Nori masih terus bahagia tampil di panggung lenong. Namun belakangan, penyakit kronis menggerogoti raganya hingga Pok harus akrab dengan rumah sakit. Pok Nori, gimana rasanya? Udah enakan, napas juga lumayan. Cuman yang merasa makan yang belum kepengen. Hanya mak biar kayak gini masih tulang punggung keluarga. Bye. Pok Nori telah memberikan segalanya untuk budaya Betawi, sebuah teladan sempurna untuk generasi muda. Pemirsa, kabar tak kalah mengejutkan muncul dari almarhum Olga Syahputra. Genap 7 hari meninggalnya, semalam digelar ritual tahlilan.
Keluarga dan Mavera sang manajer pun bicara terbuka soal kematian Olga. Benarkah Olga menitipkan sesuatu sebelum meninggal? Saat jenazah Hajah Nori Sarinuri dikebumikan di TPU Pondok Rangon, Jakarta Timur, saat itulah peringatan 7 hari meninggalnya almarhum Olga Syahputra dimulai. Sudah sejak siang hari, ribuan jemaah tahlil dan fans Olga Lovers datang bergelombang di Rumah Duren Sawit, Jakarta Timur. Tampak pula ayah Olga sudah terlihat cerah, bahkan mau meladeni foto selfie para jemaah. Gak ada undangan khusus ini mah. Ya pengen sih Bang Billy pengen banyak yang datang aja supaya ngedoain Olga gitu loh. Sejumlah rekan selebritis almarhum hadir. Semua harus berjuang keras menerobos kerumunan jemaah. Kondisi padat dan sesak memakan korban, seorang jemaah perempuan asal Bekasi pingsan karena kelelahan. Orang Bekasi sendirian. Awas tasnya. Orang Bekasi Puncak peringatan 7 hari meninggalnya Olga Syahputra diisi dengan pengajian tahlil. Lantun tahlil bergema dari ribuan takziah, sementara Billy terlihat khusyuk di samping Ustadz Zaki Mirza. Salli alaihi wa sallim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha wallahu akbar. Usai tahlilan, Billy dan Mak Vera, manajer Olga, memenuhi janji untuk bicara terbuka soal misteri kematian sang presenter kondang. Billy memastikan sang kakak terkena meningitis akut. Namun mengapa seluruh akses menjenguk bahkan para sahabat pun ditolak untuk bertamu? Dari pihak dokternya sendiri bahwa Olga terkena penyakit meningitis atau radang selaput otak. Waktunya Olga sakit biar keluarga yang ngurus. Nanti kan otomatis kan kalau misalkan sembuh pun kita share sama teman-teman. Bukan berarti kita mau nutupin bahwa kondisi Olga seperti apa enggak. Selama di Singapura, rupanya kondisi Olga terus memburuk, bahkan kabarnya mengalami koma. Disinilah Billy mengakui upaya medis dengan obat pacu jantung pun sudah mencapai dosis maksimum. Versi dokter ngomong Olga ini udah nggak kuat. Olga ini dosis Olga ini udah tinggi banget, Mak. Jadi kalau misalkan ada mujizat dari Allah, Olga bisa. Maksudnya itu pelan-pelan, tapi kalau buat dari medis, kalau medis ini udah berat. Jadi yaudah kita nunggu. Almarhum Olga diyakini mewariskan segudang harta, termasuk berbagai usaha bisnis. Lantas bagaimana seluruh warisannya itu sekarang dikelola? Jujur ya, sebelum Olga meninggal emang udah dipersiapkan udah persiapan ya, Mak. Dia kasih buku rekening. Buku rekening ngasih Mak, nih Mak buat bayar rumah sakit, nih Mak buat keluarga Bang Billy, keluarganya Olga kalau misalkan kenapa gitu loh. Jadi udah dipersiapkan semuanya. Sudah dipersiapkan semuanya. Tanpa terasa, sudah setahun berlalu sejak Fatin Sidkia Lubis muncul sebagai superstar baru di belantika musik. Dan kali ini, ajang pencarian bakat vokal bergengsi X Factor Indonesia siap berputar lagi. 3 juri lama, Baby Romeo, Ahmad Dhani dan Rosa masih bertahan, sementara Afgan Syahreza muncul menggantikan Anggun C. Sasmi. Suasana baru dan jauh lebih segar dengan berbagai tantangan baru untuk para kontestan diyakini membuat X Factor Indonesia Season 2 jauh lebih menarik. Apalagi ada tekad khusus dari Afgan untuk membentuk sebuah grup vokal yang mumpuni. Pastinya kita punya banyak kejutan, kita punya hal-hal baru untuk X Factor yang kedua ini. Dari segi juri, kita punya juri baru, ada Afgan. Dari segi treatment, ada yang namanya The Chairs gitu ya. Iya sih, iya. Saya sih dari awal kita udah ngelihat beberapa kalau misalnya ada yang play sebagai penyanyi solo, tapi kalau digabungin kayaknya seru juga nih gitu.
kami segenap kru redaksi Kabar Kabari mengucapkan turut berbelasungkawa atas meninggalnya Mpok Nori. Semoga arwah almarhumah diberi tempat yang layak di sisi Allah dan keluarga diberi ketabahan.